Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat menginspirasi, sebuah kisah nyata yang terjadi di Timur Tengah, di mana ada seorang pemuda. Ia lahir dari seorang ibu yang memiliki kekurangan, dalam hal ini dia mengalami gangguan jiwa. Anak muda ini lahir dari seorang wanita, dari seorang rahim yang dihamili oleh salah seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Maka ketika ia lahir, anak tersebut tumbuh besar hingga dia menjadi seorang pemuda yang tampan. Suatu ketika ibunya yang gila tersebut mengalami sakit. Dia demam, panas dingin 3 hari 3 malam tidak kunjung sembuh. Maka sang anak muda ini dia bawa ibunya ke salah seorang dokter di rumah sakit. Maka ketika tiba di ruangan dokter, ia dipersilahkan oleh dokter tersebut untuk masuk ke dalam ruangan. Kemudian ia menggendong ibunya ke dalam ruangan. Setelah itu dia temui dokter dan dia ceritakan keadaan ibunya. Namun apa yang terjadi di ruangan dokter? Karena ibunya adalah seorang yang memiliki gangguan jiwa, maka ibunya membuat sesuatu yang aneh. Apa yang ada di sekitarnya dia hamburkan semua, jilbabnya yang ada dia buka, bahkan dia membuat sesuatu yang di luar dugaan seorang dokter. Maka sang dokter bertanya kepada anaknya dalam hal si pemuda tersebut. Ia berkata, kalau saya perhatikan ibumu ini mengalami gangguan jiwa. Lalu pemuda menjawab, betul, wahai ibu dokter, ibuku memang seorang wanita yang gila.
Aku dilahirkan dari seorang rahim yang gila. Lalu sang dokter duduk diam dan berkata, wahai anak muda, sungguh luar biasa. Tidakkah engkau malu melihat ibumu yang gila? Tidak. Lalu selama engkau lahir, selama engkau besar, selama ini pula engkau merawat ibumu. Lalu pemuda itu berkata, benar. Lalu pada saat itu sang dokter langsung menangis dan berkata, wahai anak muda, sungguh engkau adalah seorang laki-laki yang luar biasa, seorang anak yang luar biasa. Belum pernah aku temui seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan yang mengalami orang tuanya gangguan jiwa atau gila, lalu dia mau dekat dengan orang tuanya. Maka pada hari itu anak muda tersebut berkata, wahai dokter, bagaimana mungkin aku tidak merawat ibuku, sementara ibuku telah berjuang melahirkan saya keluar di dunia ini. Walaupun ada seorang ayah yang menghalimi ibuku dan tidak tahu di mana dia sekarang, namun saya bersyukur wahai dokter, karena Allah telah menghadirkan saya di muka bumi ini lewat rahim seorang ibu. Maka jamaah sekalian, dari kisah ini dapat menginspirasi kita. Singkat cerita, biografi anak ini, dia tumbuh besar dan dia menjadi salah seorang pengusaha yang sukses. Hadirin, ibu kita mungkin tidak gila, orang tua kita mungkin tidak gila, tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberikan sesuatu pelayanan yang terbaik kepada kedua orang tua kita sampai saat ini? Sudahkah kita dekat kepada ibu kita? Sudahkah kita mengelus ibu kita, memberikan kasih sayang yang terbaik selama ia hidup? Orang tua rela berkorban untuk anaknya, tapi anak belum tentu rela berkorban untuk ibunya. Seorang ibu mampu merawat 7 orang anaknya, mampu memberi makan kepada 7 orang anaknya. Seorang ayah mampu menghidupi, mencari nafkah 7 orang anaknya. Tapi dari 7 anak, belum tentu ada 1 orang yang mau menghidupi ibunya, yang mau berkorban, yang mau menghidupi orang tuanya di saat dia sedang tua. Kisah yang kedua yang sangat menarik. Kisah ini kisah nyata di Malaysia. Ada orang tua yang memiliki anak 3 orang. Ketiga anaknya dia rawat dengan baik sehingga tumbuh besar. Dan ketiga anaknya ia sekolahkan sampai sekolah yang paling tinggi. Dan pada akhirnya ketiga anaknya tersebut mengalami kesuksesan dan keberhasilan. Ada yang kerja di Kementerian Luar Negeri, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi pegawai negeri. Ketiga anaknya mengalami kesibukan karena pekerjaannya, hingga suatu ketika ibunya sudah tua, orang tuanya sudah tua, rindu ingin bertemu ketiga anaknya. Konon kedua orang tuanya tinggal di desa. Karena dia rindu, sang orang tua menelpon anak pertama, "Nak, kamu di mana, Nak?" "Saya sedang ada di Dubai, Ibu. Saya ada kunjungan bersama dengan Menteri Luar Negeri." Kemudian dia telepon anak keduanya, "Kamu di mana, anak?" "Saya sedang di proyek, Ibu. Saya sedang mengawasi proyek." Dia telepon anaknya yang ketiga, yang seorang pegawai negeri. Dia berkata, "Ibu, anak, kamu di mana, Nak?" "Saya sedang mengajar, Ibu." Ketiga-tiganya dia beritahu, "Nah, saya sedang rindu kepada kalian. Saya ingin datang, Nak. Minta tolong, Nak.
jemput saya di bandara. Maka berangkatlah orang tuanya untuk menemui, sekedar melepas rasa rindu orang tua kepada anaknya. Dia berangkat ke kota dengan naik pesawat. Begitu tiba di bandara, dia telepon lagi satu-satu anaknya. Nah, kamu di mana, nah? Jemput saya. Tak seorang pun dari anaknya yang datang menjemput dia. Hingga dia ambil Grab kalau kita di Indonesia. Dia ambil taksi, dia berangkat ke rumah anaknya yang bungsu. Ketika tiba di rumah anak yang bungsu, tidak ada orang di rumahnya. Lalu dia menunggu di rumah tersebut sampai dia menanti anaknya pulang. Singkat cerita, setelah dia bermalam di rumah anak yang pertama, dia gelisah karena ternyata istri anaknya tidak melayani dengan baik. Dia berkata kasar kepada mertuanya. Akhirnya dia pindah kepada anaknya yang pengusaha, yang rumahnya mewah, yang kendaraannya banyak, yang uangnya banyak. Bahkan di depan rumahnya begitu banyak binatang ternak yang dia ternak. Dan yang paling menarik, sang anak ini memiliki hewan peliharaan, yaitu anjing, dan dibuatkan rumah-rumah anjing itu di depan rumahnya. Setiap pagi anaknya tersebut, dia bangun. Begitu dia bangun, yang pertama dia temui, yang pertama dia urusi adalah anjing peliharaannya. Dia mandikan, dia beri makan. Setiap hari dia lakukan. Dia bermalam 3 hari di rumah anaknya tersebut. Lalu sang anak hari ketiga dia minta pulang. Nah, sebentar saya sudah mau pulang. Lalu anaknya berkata, kenapa nak? Kenapa mak? Terlalu cepat pulang. Tidak nak, saya tidak mau ganggu engkau. Saya perhatikan kamu selama 3 hari 3 malam. Engkau begitu sibuk nak, tidak ada waktu bagi ibu nak. Maka lebih baik aku pulang. Ternyata di desa saya lebih tenang nak. Sudah cukup rasa rindu yang berat ini aku lepaskan kepadamu, karena aku telah mampu melihatmu wahai anak. Maka pulang. Ketika dia pulang, dia memberikan sepatah kata. Nah, saya bersyukur engkau telah berhasil. Andai kata nak, aku mau minta kepada Allah agar aku bisa dicipta kembali, maka aku akan memohon kepada Allah, ya Allah, ciptakan aku kembali menjadi seekor anjing. Karena rupanya anjing engkau lebih sayang daripada aku. Rupanya anjing bisa lebih dekat kepadamu. Setiap hari engkau bisa beri makan. Setiap hari engkau dekat kepadanya. Tapi saya nak, selama 3 hari 3 malam saya bermalam di rumahmu, tak satu sendok makanan pun engkau tuangkan kepada saya. Anak meneteskan air mata. Singkat cerita, 2 tahun kemudian anak ini jatuh bangkit menjadi pengemis. Hadirin, begitu mulianya seorang ibu. Walaupun dia tidak berdoa kepada Allah, tapi dia meneteskan air mata, harusnya Allah akan bergetar. Seolah dia menjawab dan membaca apa isi hati seorang itu. Oleh karena itu hadirin, selagi kita masih hidup, mari kita merenung apakah orang tua kita masih ada di sekitar kita. Jangan sampai kita tengok orang tua kita hanya sekali setahun di setiap Idul Fitri. Kita pulang di kampung untuk tengok dia, sementara dia masih hidup. Jangan-jangan karena pekerjaan kita lebih sering menelpon rekan kerja kita, teman-teman kita, daripada kita telepon ayah dan ibu kita. Padahal
Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, andai kata ada Tuhan selain Allah, maka kata Rasul yang berhak menjadi Tuhan yang harus disembah adalah orang tua, khususnya ibu. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh Allah memerintahkan engkau untuk menyembah kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapa yang senantiasa memuliakan kedua orang tuanya, insya Allah pintu rahmat Allah akan selalu terbuka untuknya. Siapa yang memuliakan kedua orang tuanya, siapa yang senantiasa memelihara kedua orang tuanya, mendoakan orang tuanya, maka insya Allah segala pintu rahmat Allah akan dibukakan untuknya. Begitupun sebaliknya, siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka walaupun kesuksesan kita raih saat ini, maka itu adalah sebuah kesuksesan yang hampa. Boleh jadi banyak harta, banyak wanita, banyak mobil, rumah mewah, tapi ketenangan hidup tidak akan pernah kita temui. Hadirin, mari selagi orang tua kita masih hidup, gunakanlah kesempatan untuk berbakti kepadanya. Karena Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, sungguh celaka. Dia ulang, sungguh celaka, 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 celaka anak yang menemui kedua orang tuanya atau satu di antaranya, tapi dia tidak mendapatkan surga. Hadirin, lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah tiada? Orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, ketika orang tua kita sudah tidak ada, akan ada detik-detik tertentu, saat-saat tertentu, momen-momen tertentu, kita akan ingat momen-momen terhadap kedua orang tua. Air mata kita hanya bisa mengalir, tidak bisa lagi menatap wajahnya, tidak bisa lagi merasakan kasih sayangnya, tidak bisa lagi kita bermain, bahkan bercanda kurang dengan keduanya. Di saat itu penyesalan akan tiba. Kenapa dulu ketika ayah ibuku masih hidup, saya tidak banyak berbakti kepadanya. Walaupun kita berbakti kepada kedua orang tua, tapi kalau keduanya sudah tidak ada, serasa kita belum berbakti. Oleh karena itu, karena terlanjur Allah telah memanggil kedua orang tua kita, maka jalan bakti kita adalah teruslah untuk mengirimkan doa. Karena investasi yang baik adalah investasi memastikan anak keturunan kita soleh. Siapa yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya, maka kelak ketika dia meninggal juga akan terus didoakan kedua orang tua oleh anak-anaknya. Ingat, karma itu ada. Jelas dalam Al-Quran, man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, memberi kasih sayang kepada kedua orang tua, membiayai orang tua, mengurus orang tua, merawat orang tua, mendoakan orang tua, maka kelak ketika kita tua, insya Allah anak-anak kita akan mengurus kita, memelihara kita, merawat kita, dan terus mendoakan kita. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, di momentum yang singkat ini, mari kita merenung, perbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua, agar Allah senantiasa meridhoi kita. Karena Rasulullah bersabda, ridhollahi fi ridhol walidain wa suktullahi fi suktul walidain. Sesungguhnya ridhonya Allah tergantung kepada ridho kepada kedua orang tua kita, dan sungguh murkanya Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Mari gapai ridha Allah agar kita mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menitipkan surga di dunia ini untuk mendapatkan ridho sekaligus surganya, yaitu kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض وخلق الإنسان من طين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ارزقنا إلى زيارة في حرمين زيارة في البقة المكرمة ومدينة المنورة وإلى زيارة قبر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.